Oke. Selamat malam kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, Kak. Baik, Oke, luar biasa. sebelum kita mulai sesi pertemuan kita hari ini, yaitu dengan materi refleksikan refleksi. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Kak Kayan, silakan tunjuk salah satu teman untuk Baik, Kak. Yang aktif. yang belum ini. Action. Pak Ketua. Halo, Kak Ketua. Halo. Itu ada ini. Keeksan. Kak Mercy. Kak Mercy, halo Kak Mercy. Jangan-jangan masih mandi lagi nih. Halo, selamat malam. Malam Kakak cantik. Iya. Kalau Iya, Kak. Iya, sudah Kak. Halo. selesai siap di ini Belum nih ada minta standby di depan ini kakaknya belum bisa kasih aktif kamera nih kakak. Minta maaf dari kebun tadi nah. Oh iya. Sementara siap kok Kak. Iya, Kak. Kak Mercy ada siap-siap. Kak Febri. Halo Kak Febri. Kak Eksan. Halo Kak Kawin. Halo Kakak. Apa Guru? Halo Guru. Ya. Lanjut Kak. Ya. Kak Hendrik, silakan Kak Hendrik. Berdoa sudah. Kak bisa masuk gini call. Saya kirim link di grup. Tapi suara tidak dengar. Mari kita berdoa dulu. Oke, siap Kak. Ada telepon tadi. Tidak ada yang ini. Biar saya cek Kak. Siap. Oke, baik Kak. Ya, baik. Selamat malam kakak-kakak. Salam olahraga untuk kita semua. Pada kesempatan pada malam hari ini, sebelum dan memulai kegiatan kita pada pertemuan malam ini di Meet pembelajaran yang kesekian kalinya terkait dengan kekuatan pemahaman merefleksikan refleksi. Mohon izinkan saya untuk membuka doa ini dengan agama kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang dalam kerjaan surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau mengizinkan kami berkumpul dalam pertemuan Zoom meeting. Kami mohon berkat-Mu agar kegiatan diseminasi pembelajaran PJK kelas 4 gelombang 2 Kabupaten Sumba Timur dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat.
Jauhkanlah segala gangguan dan halangan yang dapat menghambat jalannya kegiatan ini. Bimbing kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan dengan baik. Berkatilah para peserta, narasumber, agar mereka dapat menerima hikmat pengetahuan yang bermanfaat. Semoga melalui kegiatan ini, kualitas pembelajaran PJOK kami di sekolah satuan pendidik kami masing-masing dapat semakin meningkat. Ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang berkenan Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan mengampuni. Ini doa, ini sembahyang kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Kayan. Kita kasih jempol untuk Kak Kayan yang sudah memimpin kita dalam doa. Izin Kak, saya share screen-nya. Apakah sudah terlihat Kakak? Kakak, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Kak. Sudah Kak. Oke, siap Kak ya. Nah, sekarang adalah modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK tatap maya ketiga, kuatkan pemahaman 2. Ini kakak-kakak yang sudah yang sudah kakak-kakak buat refleksi itu, silakan kakak-kakak buka sekarang. Buka di modul ataupun di Word yang sudah kakak-kakak kirimkan di LMS itu. Yang sudah dikirimnya, yang 1.1.b Kak? Iya. Semua refleksi Kak? Ya, refleksi itu, refleksi yang sudah kakak-kakak buat itu, nanti itu yang akan kakak-kakak presentasikan sekarang, dan nanti akan ada umpan balik dari teman-teman, terus ada penguatan juga dari saya. Dan nanti penulisan refleksi ini disesuaikan dengan dengan framework yang sudah kakak-kakak pelajari di LMS. Yang 2 itu, yang Gibbs sama Borton. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan ini kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, tujuan sesi kita hari ini adalah tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, capaian pembelajaran khusus modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan
model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda, analisis tulisan refleksi, berbagi hasil refleksi. Analisis tulisan refleksi. Nah, gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Jadi kakak-kakak silahkan kakak-kakak buka refleksinya. Dan sebentar kakak-kakak akan berbagi di Meet kita. Saya kirimkan ini pertanyaan yang 6 ini di WA ya. Supaya kakak-kakak pertanyaan ini dijadikan panduan dalam melaksanakan refleksi dari hasil refleksi yang sudah dibuat. Izin Kak, saya stop share dulu. Ya, sudah Kak, saya share di grup itu. Tapi nomornya tidak kelihatan ini. Silahkan Kak. Buka dulu di di LMS atau di Word yang tempat kakak-kakak buat refleksi itu. Nah, nanti presentasikan di sini dan kita hubungkan dengan pertanyaan yang 6 ini. Apakah refleksinya sudah sesuai dengan pertanyaan itu? Dan kita hubungkan dengan framework yang sudah kita pelajari, yaitu GIP sama framework Proton.
Sudah ketemu, Kak? Sudah ketemu filenya atau yang di LMS? Halo Kak, Ya, Kak, saya di tugas di LMS yang pertama itu saya buat yang remote gift saja. Yang bottom tidak sempat waktu itu Kakak karena pilihan satu. kakak cari di nomor berapa itu? Coba lihat, Waktu Kak. itu yang di LMS buatnya tugas yang itu buatnya yang gift Kak. Iya, tapi apa namanya? Di nomor berapa dia? Kabar saya buka di mana sudah waktu itu. Ada Sabar Kak, tugasnya coba Kak sharing Eksan, dulu. itu Kak Yusuf, Kak siapa lagi? Kak Kayan, Kak Hendrik, kalau tidak salah itu. Aduh, gift. Oke. Yang tugas kemarin tuh kok, kakak, yang PDF. Iya, yang PDF. Kalau yang sudah kerja di PDF, kalau bisa buka itu buka saja, Kak. Nanti Kakak share screen di sini, Kakak presentasikan. Aduh, Sinyal jelek. laptop lowbat lagi nih. Permisi dulu, saya cas laptop sambil cas. Oh, oke. Iya, sudah Kak.
Di mana Kak? Di 1.1.B.1.A 1.1.B. Tunggu. Satu 1.B. 1.1B titik berapa terus? 1.A 1.1.B.A ini. Iya Kak, elaborasi isu pengenalan refleksi Ya, halaman siap. pertama. Ah, ini Iya dia. ada Kak Octavianus, Kak Iya. Eksan. Oke, ini dia. Silakan, karena Kak Eksan ini di nomor pertama yang melakukan refleksi, silakan Kak Eksan untuk berbagi. Bisa share screen Kak Eksan sambil membaca saja itu sambil kita berbagi. Di bawah tugasnya Kak Eksan ini ada Kak Henry, Kak Kayan, terus Kak Moses, Kak Yusuf, Kak Febri, Kak Federikus. Silakan Kak Eksan. Susah sinyal ini Kang Eli ini. Kalau begitu di bawahnya Kak Eksan. Kak Hendrik, silakan Kak Hendrik. Buka kembali LMS-nya di 1.1.B.1.A elaborasi isi pengenalan refleksi halaman 1 itu. Terus tarik ke bawah, ada tugasnya kakak itu di situ, dia dalam bentuk PDF. PDF, tinggal kakak klik 2 kali, akan muncul tugasnya kakak itu. Setelah terbuka baru kembali ke room, terus tekan yang dekat raise hand ini, yang share screen ini, present now. Atau bisa juga dibuka di PDF di penyimpanan di laptop, tugas itu kan pasti masih tersimpan, baru share screen supaya kita lihat sama-sama. Waduh. Bagaimana ini Bapak Sedator, coba ulang dia punya cara? Kakak simpan waktu itu di mana? Sudah saya temukan ini, Pak. Oh, kalau lewat LMS, kakak klik 2 kali supaya terbuka dulu. Sudah? Sudah terbuka? Iya. Sudah ya? Kalau sudah,
Kakak kembali ke room ini, ke Meet ini yang banyak-banyak foto kita ini, video ini, sudah? Ya udah. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, itu di dekat Ditampilkan emot di mana? tertawa itu, yang ada tanda panah ke atas itu, yang kotak itu, ada tanda panah ke atas, Mm-mm. sudah? Sudah. Tekan itu, pilih window. Ada window di situ. Yang bagian tengah, window dia bilang. Atau jendela. Ya, sudah. Sudah? Ya. Sekarang tekan share. Ada share-nya di bawah itu. Tidak muncul ini, Pak. Tidak muncul. Ya. Apanya yang tidak Yang muncul? ini yang apa? Yang share-nya itu. Oh, Hanya di kalau begitu, gini saja Kak. Biar saya yang share, Kakak yang baca ya. siap. Itu Kak. Sudah? Sudah. Oke, tinggal Kakak baca ya. Oke, siap. Apa yang sudah dari soalnya, Bapak ya? Iya, lanjut. Oke. Apa yang telah Ibu Bapak pahami? Apa yang dimaksud dengan refleksi? Refleksi adalah sesuatu yang sudah pernah dilewati atau dilalui, baik itu suatu pelajaran yang menyenangkan atau kemalangan. Refleksi juga sebagai pedoman untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Iya. Tukar nomor. Nah, nomor 3 itu kayaknya jawaban untuk nomor 2 itu. Iya. Iya, terus. Menurut Ibu Bapak, apakah menulis refleksi akan bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK? Jelaskan alasannya. Menulis refleksi akan sangat bermanfaat karena akan merubah pola pemikiran ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Nomor 3, bagaimana Ibu Bapak menulis refleksi berkaitan dengan profesi kita sebagai guru PJOK selama ini? Refleksi saya sebagai guru PJOK yaitu pembelajaran PJOK yang saya ajarkan kepada peserta didik selama ini masih jauh dari kesempurnaan. Jadi dengan mengikuti diseminasi PKG PJOK ini, saya ingin membuat suasana pembelajaran PJOK kepada peserta didik bisa mendekati dari kesempurnaan. Nomor 4, seberapa penting menulis refleksi dan kaitannya dengan pembelajaran PJOK? Tuliskan alasannya. Dampak dari refleksi adalah Ini kayaknya belum terjawab yang nomor 4 ini. Dia langsung ke dampak ini nomor 5 ini. Langsung betul. Kak, nomor 5 saja Kak. Nomor 5. Apakah refleksi berdampak bagi diri kita? Bagaimana dampak refleksi menurut Ibu Bapak? Dampak dari refleksi adalah untuk merubah pola pembelajaran PJOK yang
lama ke pola pembelajaran yang baru demi untuk kemajuan kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran PJOK yang menyenangkan, terutama dalam peningkatan kebugaran siswa, minat dan bakat siswa. Iya. Tidak ada lagi di bawah ya? Tidak ada. Iya, Oke, tidak ada. tidak ada lagi. Oke, kita kasih jempol untuk Kak Hendrik ya. Coba, Mas. Oke, saya izin stop share ya. Di bawahnya Kak Hendrik tadi ada mana sih dia? Kak Kayan. Sebentar dulu Kak Kayan, penutup kayaknya ini. Kita kasih yang di bawah ini. Kak Febri, silakan Kak Febri. Kak Febri, halo. Kak Febri, Ya, sinyal ada susah ini. Bagaimana? Kakak bisa membaca refleksinya di modul 1.1 titik B titik berapa tadi Kak Kayan? Titik B lagi ya. Saya lihat. 1.1 titik B 1.1 titik B titik 1 titik A. iya terlalu banyak apanya ini ya. Kalau banyak titik. 1 titik A. Kak Hardika. Biar saya kirim di grup Kak ya. Iya boleh screenshot baru kirim di grup. Tunggu sabar, saya buka dulu. Satu titik berapa tadi itu? 1.1 titik B titik 1 titik A. Satu titik satu Titik B titik 1 Tunggu sabar. Satu titik satu B 1 titik A. elaborasi isi dan pengenalan refleksi itu. Yang halaman 1 itu. Ini dibuka. Titik 3. Edit foto topik. Mana ini? Buat bukanya bagaimana?
Atau begini Jadi, Kak, Kak Kayan bantu share. Kak Kayan yang bantu share, Kak Febri yang baca. tunggu, saya sudah share tadi. Oh sudah, oke. Windows, nah, ini di Windows tidak ada ini. Kakak Share. buka dulu itu. Buka dulu yang di LMS. Kalau sudah terbuka, baru kembali ke room ini, baru share. Sudah terbuka ini. Iya. Ini sudah terbuka, saya punya jawaban, tinggal apa namanya? Tahu lagi. Nggak bisa. Saya sudah buka ini, tapi di mana cara bukanya? Tidak bisa ini apa? Coba Kak, coba biar saya Kak. Ini sudah ada, tinggal bukanya bagaimana? Share-nya. Tidak, maksudnya ini sudah terbuka toh. Saya sudah jawaban banyak-banyak kawan tadi toh. Iya, 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 iya. Nah, terus yang kakak suka si ini umpan balik tadi itu. Iya, iya, itu sudah. Nah, itu maksudnya share-nya bagaimana? Ini tekan kembali ke room dulu, kembali ke foto kita yang banyak-banyak ini. Ya, Nah, terus ada di Windows di sudah. Hah? Sudah di Windows ini saya, tapi tidak apa. Oh, sudah. Ada share di bagian bawah itu. Oh, iya, ya, oke, Tekan oke. share di bagian bawah itu. Oke. Mana ini? Stop sharing. Ke sharing Windows. Mana ini? Sinyal mungkin Kak, dia tidak bisa ini apa itu. Itu sudah dari tadi ini. Saya Iya, cuma iya. dengar terbata-bata. Coba saya ya. Nah, itu Kakak punya jawaban itu. Nah, ini sudah. Ya. Silakan Kak. Terima kasih Pak Fasilitator dan kawan-kawan. Ini saya punya jawaban, langsung jawaban saja, tidak usah soal. Bagaimana? Iya, iya Kak. Nomor 1, refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri secara berkelanjutan oleh pendidik dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar. 2, manfaat dari tulisan refleksi tidak hanya dirasakan oleh siswa tetapi juga guru. Refleksi membantu siswa dan guru dalam menganalisis pengalaman belajar untuk PJOK. 4, sangat penting karena kegiatan ini bisa memberikan berbagai manfaat dalam bidang pendidikan termasuk dalam konteks PJOK. 5, ini salah sedikit ini. Refleksi membantu siswa dan guru dalam menganalisis pengalaman belajar. Terima kasih. Begitu saja Pak Fasilitator dan kawan-kawan. Oke, siap Kak. Ini kita stop saja sharing. Iya, iya, biar sudah itu. Kita kasih jempol untuk Kak Febri ya. Ya, Tepuk tangan. selanjutnya Jangan jempol terus. Kak Kayan. Silakan Kak Kayan. Kak Federikus tidak ada ini. Ini Kak Kayan punya. Di atas. Oke, siap Kak. Siap Kak. Izin Silakan share Kak. screen Kak. Siap. Nah,
Sudah Kak Kayan? Sementara Kak. Belum tampil ya? Belum. Saya hentikan, saya bagi ulang. Sudah terlihat kok Kak. Sudah Kak, sudah. Silakan Kak. Dia harus buka dari luar. Sabar Kak ya. Sudah bisa Kak? Sudah. Atau tidak tersimpankah di laptopnya Kakak ini? Kakak buatnya di mana ini? Di Word kah? Coba buka di Word itu. Kakak stop dulu yang ini. Buka Word. Baru Word-nya itu nanti yang dipresentasikan. Tuh. Atau kalau memang tidak bisa Kak, biar saya bantu ya. Saya bantu share. Tadi sempat terlempar.
masalah jaringan. Kak. Ya, ini silakan Kak. Sudah bisa itu. Oke, sudah Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izinkan saya mempresentasikan hasil pekerjaan di LMS terkait dengan 1.1.B.1.A elaborasi isi pengenalan refleksi. Nah, saya langsung pada jawabannya karena di situ sekaligus dengan pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah Ibu Bapak pahami, apa yang dimaksud dengan refleksi? Di sini yang saya pahami dari refleksi adalah proses berpikir secara mendalam tentang pengalaman yang saya alami di satuan pendidikan saya, baik itu pengalaman mengajar, interaksi dengan peserta didik, atau hasil pembelajaran. Refleksi ini melibatkan analisis terhadap apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman tersebut. Dalam hal ini, pembelajaran PJOK, yaitu refleksi membantu saya untuk memahami lebih dalam tentang proses pembelajaran yang akan datang. Proses pembelajaran siswa, efektivitas metode yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan datang. Itu pemahaman saya tentang refleksi. Terus yang kedua, menurut Ibu Bapak, apakah menulis refleksi akan bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK? Jelaskan alasannya. Ya, menulis refleksi sangat bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memahami peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan diri. Yang keempat, mendokumentasikan perkembangan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan merefleksikan praktik mengajar. Kita di sekolah satuan atau di satuan pendidikan masing-masing, saya dapat mengidentifikasi mana yang perlu diperbaiki, bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik atau yang lebih baik. Memahami siswa. Refleksi membantu saya memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik secara lebih mendalam. Walaupun di awal kita melakukan asesmen diagnostik, sehingga kita dapat menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik pada masing-masing peserta didik. Mengembangkan diri. Menulis refleksi mendorong saya untuk terus belajar dan belajar, serta mengembangkan diri sebagai seorang guru, terkhususnya guru PJOK. Mendokumentasikan perkembangan. Refleksi dapat dijadikan sebagai dokumentasi perkembangan pembelajaran peserta didik dan guru itu sendiri. Meningkatkan profesionalisme itu merupakan salah satu ciri dari seorang profesional yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana Ibu atau Bapak menulis refleksi berkaitan dengan profesi kita sebagai guru PJOK selama ini? Menurut pemahaman saya, cara menulis refleksi dapat berbeda-beda, tergantung pada individu. Namun secara umum, saya refleksi dalam konteks pembelajaran PJOK dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, deskripsi pengalaman, menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi dalam proses pembelajaran berlangsung, menjelaskan dengan cara apa saja yang dilakukan dan terjadi saat pembelajaran PJOK di kelas maupun di lapangan. Yang kedua, menganalisis apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak, serta mencari alasannya, membuat rubrik pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan centang yang sudah dilakukan,
sesuai tahapan proses pembelajaran atau asesmen formatif untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran, mana yang jalan, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi, menilai efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Setelah hasil analisis, apakah metode yang digunakan sudah sesuai, apa ada perbaikan, atau bagaimana, berdasarkan rubrik pelaksanaan pembelajaran PJOK pada poin analisis. Kemudian rencana tindak lanjut, menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran di masa yang datang. Hasil evaluasi yang menjadi tindak lanjut untuk mencapai pembelajaran yang efektif sesuai target pembelajaran yang ingin dicapai, dan rencana tindak lanjut tersebut yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya, apakah itu pertemuan berikutnya atau pada pembelajaran yang akan datang. Yang keempat, seberapa penting menulis refleksi dan kaitannya dengan pembelajaran PJOK. Tuliskan alasannya. Menurut saya, menulis refleksi sangat penting dalam pembelajaran PJOK. Refleksi memungkinkan guru untuk dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memahami kekuatan dan kelemahannya dalam pembelajaran. Guru dapat membuat perbaikan yang perlu pada kegiatan berikutnya. Kedua, membangun hubungan yang lebih baik dengan peserta didik. Refleksi membantu guru untuk lebih memahami kebutuhan dan perasaan peserta didik. Yang ketiga, menjadi guru yang lebih reflektif dan adaptif. Maksudnya, guru yang reflektif akan lebih mampu menghadapi perubahan dan tantangan dalam pembelajarannya. Yang kelima dan yang terakhir itu, apakah refleksi berdampak bagi diri kita? Bagaimana dampak refleksi menurut Bapak Ibu? Refleksi memiliki dampak yang sangat positif bagi diri kita, terutama saya sebagai guru mata pelajaran PJOK. Beberapa dampak yang mungkin dirasakan adalah meningkatnya rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan belajar. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri itu karena kita sudah mengoreksi setiap kegiatan pembelajaran dari refleksi tersebut menjadi perbaikan-perbaikan, dan kita menemukan rencana tindak lanjutnya sehingga kita merasa percaya diri saat kita action di dalam kegiatan pembelajaran PJOK, baik itu di kelas maupun di lapangan. Kemudian meningkatkan kepuasan, kita puas anak mereka ini peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kita merasa puas dengan refleksi-refleksi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Kemudian menumbuhkan semangat untuk terus belajar. Mungkin seperti itu saja Kak hasil presentasi kali ini. Pada kesempatannya saya akan kembalikan. Siap, Kak. Oke, kita kasih jempol untuk Kak Kayanya. Ya, jadi apa namanya, refleksi yang Kak Kayan buat ya sudah bagus, dan nanti coba dilihat kembali hasil refleksi ini dan kakak-kakak juga yang lain. Nah, hubungkan dengan ke-6 pertanyaan yang sudah saya share tadi di grup itu. Kalau sudah dihubungkan, nanti hubungkan lagi dengan framework yang ada, yang Borton sama Gibbs itu, mana-mana yang kakak pilih itu. Apakah refleksinya itu sudah termasuk di situ atau sudah apa namanya, masuk kategori dari refleksi yang di yang framework Borton atau Gibbs, seperti itu Kak. Nanti hubungkan ketiga itu, buat refleksi lagi, sempurnakan lagi refleksi yang sudah kakak-kakak buat. Siap, Kak? Oke, saya stop
share dulu ya. Untuk pekerjaannya Kak Kayan. Jadi tugasnya kakak-kakak adalah melihat kembali refleksi yang sudah kakak-kakak buat, hubungkan dengan keenam pertanyaan itu, dan hubungkan juga dengan framework dari Borton atau Gibbs. Seperti itu saja, Kak. Iya, sekarang saya lanjutkan materinya. Izin kakak-kakak saya share materi kita yang tadi. Tadi sudah sampai, aduh. Ini Kak, pertanyaan yang ini. Nanti hubungkan refleksi yang sudah kakak buat dengan pertanyaan yang 6 ini. Analisis refleksi yang sudah kakak buat dengan keenam pertanyaan ini dan hubungkan juga dengan framework Borton atau Gibbs. Nah, ini sudah, ini mari berbagi refleksi sudah tadi. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Terima kasih. Jadi karena kita hanya satu JP saja untuk hari ini, ya, sudah Kak ya. Jadi materi kita sudah habis dan tugas kakak-kakak adalah melihat kembali refleksi itu, dihubungkan dengan yang 6 tadi pertanyaan itu dan hubungkan juga dengan framework yang ada, Borton atau Gibbs. Itu saja Kak. Sebagai bahan pengingat dan lihat juga yang lain juga tugas-tugas yang di bagian atas itu banyak tagihan itu Kak, yang masih kosong-kosong itu. Lihat kembali. Siap? Siap. Bahaya ini Kak Febri ini, geleng-geleng ini. Kan tadi sudah buat refleksi. Yang berapa pertemuan yang lalu sudah kita belajar framework. Nah, sekarang tugasnya adalah lihat kembali refleksinya, hubungkan dengan framework yang ada, dan hubungkan dengan pertanyaan yang 6 tadi itu, apakah sudah termasuk atau belum, seperti itu Kak. Itu saja tugas kita. Karena sudah 1 jam lewat ini, kita cukupkan saja ya. Sampai di sini. Kalau Kak, mungkin saya izin Kak. Silakan Kak Kayan. Baik Kak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, izin bertanya mungkin Kak, terkait dengan Siap. tugas yang akan kita lakukan di akhir materi kita di 1.3 ya Kak ya. Iya. 1.3 dari hasil refleksi awal yang kita presentasikan tadi, lalu kita menghubungkan dengan tugas refleksi framework dengan model-model refleksinya itu, apa itu kita menggunakan framework Gibbs atau Borton. Borton, ya. Lalu berpedoman pada pertanyaan yang dibagikan. Seperti itu ya Kak. Iya. Iya. Jadi kita nomor 1 katakan pertanyaannya seperti kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis katanya, mungkin seperti itu ya Kak ya. Iya. Ya.
bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis? Refleksi apa saja yang saya tulis? Mungkin seperti itu ya, Kak. Berarti kita mengambil kembali refleksi salah satu yang kita gunakan contohnya di framework GIPS. Di tahapan awalnya ada tahap 1 itu deskripsi, perasaan, kemudian ada evaluasi, analisis, kemudian ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kita mengisinya itu ya, Pak. Iya. Seperti itu sudah, Kak. Nanti kita mengungkapkan perasaan, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik. Bagaimana saya menggunakan rubrik, bagaimana seharusnya, dan apa yang bisa saya lakukan. Mungkin seperti itu, Kak. Mungkin sehingga dalam kesempatan ini, Kak, dalam kesempatan ini kita sharing terkait dengan pekerjaan. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada model yang mungkin sehingga kita bisa mampu mengerjakan tugas-tugas di LMS, kita selalu berbagi. Sehingga menjadi kesempurnaan, walaupun sempurna itu milik Tuhan. Mungkin itu, Kak. Iya, mantap. Itu sudah, Kak, yang saya maksud tadi. Oh, Kak Hendrik, silakan Kak Hendrik. Mau menanggapi atau mau bertanya, silakan Kak Hendrik. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Pak. Kelanjutan dari pertanyaannya Pak Kayan tadi mungkin ya sudah pahami maksud dan tujuan dalam pengerjaan soal. Hanya saja dalam bentuk soal jawaban nanti itu apa dibuat dalam bentuk tabel begitu. Jadi yang sesuai dengan pertanyaan refleksi dan yang 2 kolomnya lagi yang di sebelahnya itu. Ya mungkin seperti itu atau bagaimana? Begini saja, Kak. Kakak buka kembali refleksi yang sudah kakak buat tadi itu. Kerjakan kembali, Kak. Kerjakan lagi. Ada di pojok atas itu ada kerjakan lagi. Sempurnakan dengan yang sudah Kak Kayan ini jelaskan tadi itu, Kak. Siap. Oke, sudah mantap. Berarti dalam artian, Kak, kita kerjakan kembali di bagian refleksinya, Kak, atau yang paling terakhir, Kak? Di refleksi yang sudah kakak buat itu saja, sempurnakan kembali di situ kumpulkan saja, tinggal kumpulkan di situ. Kan itu refleksi yang kakak buat yang awal ini, sebelum kakak belajar dulu untuk framework ya kan, hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja. Jadi kakak jawabnya hanya sepotong atau hanya satu leret begitu, satu baris saja. Nah, sekarang kan sudah dapat ilmunya ini. Jadi sekarang implementasikan ilmu yang kakak dapat. Nah, kerjakan lagi itu tugas itu. Siap. Oke, mantap. Kalau Siap, sudah Kak. mengerti, izin kakak-kakak kita foto bersama sebelum kita berdoa. Silakan Kak, aktifkan kamera. Wah, kakak Mercy sudah cantik. Hilang lagi nih. Oke, Sudah siap. bisa dandan. Kak Yusuf, Pak Eksan, Kak Febri, silakan Kak Febri. pakai topi terbalik Kak Mercy ini. Dimana? Kalau ke depan sebentar mata tutup ini muka nih. Oke, silakan Kak. Jangan hilang begitu. Kak Febri dan Kak Yusuf bisa aktifkan kamera untuk kita foto bersama. Silakan Kak Kayan, foto dulu. Oh, Kak Yusuf masih di jalan. Siap. Hati-hati Kak. Ini apa saja? Masih mati sudah.
Tidak apa-apa Kak Yusuf. Ya. Ya, kita yang aman saja yang di ruangan ini. Silakan Kak Kayang. Baik, izin share screen Kak. Yang aktif kamera 2 ini Kak. Aktif semua ini. Tunggu. Kalau begitu biar saya yang share screen. Apa share screen yang bisa? Saya screenshot ya. Oke. Oke, sudah Kak. Oke, silakan kita berdoa. Kak Febri, wah langsung hilang ini. Ah, sudah, Kak Kiai ini. Mana dia? Sudah, Kak Kiai. Mana dia? Kak Mercy lagi yang berdoa. Halo Kak Mercy. Oke, siap-siap kita berdoa Bapak Ibu, Bapak ini, kakak-kakak semua. Siap. Oke. Siap Kak. Lepas topi dulu itu. Headset di telinga jangan lupa dilepas dulu Kak Mercy. Oke, baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami pada malam hari ini. Dan biarlah apa yang kami belajar pada malam hari ini boleh kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Dan juga Tuhan Yesus memberkati fasilitator kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, akal budi kepadanya. Biarlah rahmat Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai fasilitator kami. Kegiatan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan ini doa dan sembahyang kami Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, salam. Oke, terima kasih Kak Indah. Kita kasih Kak Mercy. jempol ya. Oke Kak. Fasilitator ada salam dari dengan sama-sama fasilitator dari Alor. Iya, itu kami Mesak itu. Satu kelas kami. Wah, kacau dia. Tunggu dulu, saya ini stop dulu record. Satu kamar dulu itu dengan